Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Pada pagi hari ini kita masuk lagi di materi perkuliahan kita, yaitu secara khusus berkaitan dengan strategi pembelajaran PAK. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas secara spesifik, yaitu berkaitan dengan klasifikasi strategi belajar mengajar. Nah, untuk materi di dalam pertemuan kita hari ini saya mengutip dari buku strategi pembelajaran yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamruni. Nah, buku ini ditulis pada tahun 2012. Secara khusus kalau kita melihat di dalam halaman 8 sampai dengan halaman 10, Profesor Dr. Hamruni menjelaskan secara komprehensif mengenai klasifikasi strategi belajar mengajar dapat dilihat dari 5 perspektif. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, yang kedua strategi pembelajaran tidak langsung, yang ketiga strategi pembelajaran interaktif, yang keempat strategi pembelajaran mandiri, dan yang kelima yaitu strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman. Nah, kita masuk di dalam bagian yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung. Nah, strategi pembelajaran langsung ini aktivitasnya banyak diarahkan oleh guru atau guru berperan aktif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan kepada peserta didik tahap demi tahap. Nah, strategi belajar langsung ini juga menekankan aspek atau bersifat deduktif. Nah, ini strategi belajar langsung. Nah, kalau kita melihat kelebihan dari strategi belajar langsung, yaitu mudah direncanakan dan digunakan. Nah, ini kelebihan dari strategi pembelajaran langsung. Sedangkan kelemahan dari strategi pembelajaran langsung adalah memerlukan pemikiran yang kritis, membangun hubungan yang interpersonal, dan belajar kelompok dalam mengembangkan proses dan kemampuan sikap kritis dari peserta didik. Nah, ini bagian pertama di dalam strategi pembelajaran langsung. Nah, kita masuk ke dalam strategi pembelajaran yang kedua, yaitu strategi pembelajaran tidak langsung, atau klasifikasi yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran yang juga sering disebut dengan strategi pembelajaran inquiry, atau menekankan aspek kerangka berpikir induktif, menekankan aspek pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan dan bersifat penemuan. Nah, untuk strategi pembelajaran tidak langsung ini berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik yang aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator. Guru harus mampu mengelola lingkungan pembelajaran dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kita melihat kelebihan dari strategi pembelajaran tidak langsung, yaitu mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, menciptakan alternatif untuk pemecahan masalah, mendorong pengembangan kreativitas dan hubungan interpersonal antara peserta didik, menimbulkan pemahaman yang lebih baik dan mengekspresikan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, ini kelebihan dari strategi pembelajaran
tidak langsung. Sedangkan kelemahan dari strategi pembelajaran tidak langsung yaitu memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, memerlukan metode yang tepat dan tidak menggunakan metode menghafal dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini bagian yang kedua di dalam klasifikasi strategi pembelajaran, yaitu bagian yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Nah, strategi ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nah, dalam diskusi peserta didik diberikan kesempatan untuk berkreasi atau menyampaikan pendapat atau menyampaikan gagasan dan menyampaikan bersifat pengalaman-pengalaman dan pendekatan dan di antara peserta didik yang ada membangun cara alternatif untuk berpikir secara kritis dan mendalam. Nah, kalau kita melihat kelebihan dari strategi pembelajaran interaktif yaitu peserta didik belajar dari guru dan teman-temannya tentang pengalaman baru dan membangun kemampuan interaksi sosial di antara peserta didik. Selain itu, peserta didik belajar membangun organisasi pemikiran dan membangun argumentasi secara rasional serta mudah menjangkau kelompok yang lebih besar dan banyak berinteraksi. Nah, ini kelebihan dari strategi pembelajaran interaktif. Nah, kelemahan dalam strategi pembelajaran interaktif yaitu bergantung pada guru dalam menyusun dan mengembangkan dinamika di dalam diskusi kelompok. Nah, ini kelemahan di dalam strategi pembelajaran interaktif. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang keempat yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri yaitu bertujuan membangun inisiatif individu di dalam kemandirian dalam belajar dan peningkatan diri peserta didik melalui belajar secara mandiri. Strategi pembelajaran mandiri juga berfokus kepada perencanaan belajar di dalam diri peserta didik dengan bantuan seorang pendidik atau seorang guru. Nah, belajar mandiri dapat juga dilakukan bersama dengan sesama peserta didik atau membangun sebuah kelompok kecil sehingga ada interaksi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita melihat kelebihan dari strategi belajar mandiri yaitu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari strategi pembelajaran mandiri yaitu bila diterapkan pada peserta didik yang belum dewasa dan kurang pengetahuan dan kemampuan, maka sangat sulit belajar secara mandiri dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Nah, ini bagian yang keempat. Bagian yang kelima di dalam klasifikasi strategi pembelajaran, bagian yang kelima yaitu strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman atau eksperimental. Nah, strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman berorientasi pada kegiatan individu, yaitu berpusat pada peserta didik dan berbasiskan aktivitas. Nah, sikap reflektif terhadap pengalaman dan formulasi perencanaan pada konteks lain merupakan faktor penting dan kerangka berpikir kritis dalam pembelajaran yang efektif. Nah, kalau kita melihat kelebihan
kelebihan dalam strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik, mengembangkan sikap kritis di dalam diri peserta didik, dan meningkatkan sikap analisis di dalam diri peserta didik. Kekurangannya adalah penekanan pada proses bukan hasil dan soal kemampuan siswa atau biaya waktu yang panjang menjadi pertimbangan serius dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman. Nah, ini lima bagian yang dapat kita pelajari berkaitan dengan klasifikasi strategi belajar mengajar menurut Profesor Dr. Hamruni dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran. Kiranya materi yang singkat ini menambah wawasan bagi kita semua bahwa di dalam klasifikasi strategi belajar mengajar dapat dilihat dari lima perspektif, yaitu strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran mandiri, dan strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman. Kiranya materi ini menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.